Bismillah, selamat datang kembali di channel saya Artbay. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas anime. Dan anime kali ini adalah anime Bleach yang terus meneruskan alur cerita mereka di Thousand Year Blood War. Nah, penggemar dari Bleach ini pasti akan sangat bersemangat untuk memperkenalkan karakter baru di seri kali ini dengan kekuatan baru mereka yang menampilkan banyak makhluk kuat yang termasuk yaitu adalah ras Quincy yang sebagian besar beroperasi di bawah kelompok Steniter. Mereka adalah yang terkuat di antara Quincy dan biasanya diberi gelar khusus berdasarkan kekuatan yang diberikan kepada mereka oleh pemimpin mereka yaitu Yuhava. Tujuan utama mereka adalah untuk membersihkan masyarakat jiwa dari semua Shinigami. Dengan menggunakan kemampuan khusus mereka beserta medali pencuri Bankai, mereka membuat kemajuan signifikan dalam melakukannya. Selain itu, mereka memiliki bentuk khusus yang disebut dengan Full Standing yang juga sangat membantu mereka dalam pertempuran. Pada video kali ini saya ingin memberikan daftar 10 list para Quincy terkuat yaitu anak buahnya Yuhava dari yang terkuat hingga yang paling kuat. Oke, tanpa berlama-lama silahkan untuk subscribe, like, dan share video ini terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke dalam inti pembahasannya. Yang ke-10 adalah Roy Loy. Debutnya di episode 372 dengan senjata roh pedang Reishi dengan gelar The Yourself. Roy memiliki kemampuan untuk meniru penampilan, kepribadian, dan ingatan makhluk lain dengan sempurna, yang memungkinkannya untuk mengambil identitas mereka dengan sempurna. Kemampuan ini paling banyak digunakan selama invasi pertama ke Soul Society, di mana Roy mengambil identitas Raja Quincy yaitu Yuhava. Meskipun hanya meniru penampilannya, Roy dengan mudah mengalahkan Kapten Divisi 11 Kenpachi Zaraki, seorang Shinigami yang dianggap sebagai salah satu kekuatan perang khusus. Akibatnya, ia mampu bertahan melawan Yamamoto Genryusai dan cukup melemahkannya sehingga Yuhava yang asli dapat datang dan mengalahkan si Genryusai. Ke-9 adalah Ace Note. Debut anime di episode 369. Senjata roh berupa duri Reishi. Gelar Ace Note adalah The Fear. Gelar ini tidak hanya menggambarkan sifat kemampuannya, tetapi juga emosi yang terus-menerus mengganggunya sebelum ia bergabung dengan Yuhava. Senjata rohnya memungkinkannya untuk memanipulasi duri dan dapat menimbulkan rasa takut yang mematikan pada lawan saat bersentuhan. Selama invasi pertama ke Soul Society, ia mencuri Bankai milik Byakuya Kuchiki dan membuatnya takut menggunakan duri-duri senjata rohnya. Hasilnya ia mampu mengalahkan kapten yang kuat itu, menghancurkan baik secara fisik maupun mental. Ke-8 adalah Basbi. Debut anime di episode 369 dengan senjata roh yaitu Heilig Bouquet. Diberi gelar khusus The Hit, Basbi memiliki kemampuan yang berhubungan dengan api yang kuat yang dapat mengalahkan lawan yang terkuat sekalipun. Apinya cukup kuat untuk melawan Kapten Komandan Yamamoto Genryusai. Meskipun ia masih terlihat terpengaruh, di sisi lain ia mampu mengalahkan kekuatan gabungan Rangiku dan Toshiro Hitsugaya, dua Shinigami tingkat kapten, meskipun yang terakhir telah kehilangan Bankainya.
Ia memiliki berbagai macam kekuatan yang sebagian besar berbasis api dan ditandai dengan jumlah jari yang digunakan. Kemampuan-kemampuan tersebut memberikan sejumlah kegunaan yang lumayan dan biasanya bertambah kuat seiring semakin banyaknya jari yang digunakan. Ketujuh adalah Grammy. Debutnya di episode 380. Grammy adalah seorang Steniter yang sombong dan percaya bahwa dialah yang terkuat di antara semuanya. Dia percaya diri dengan kemampuannya dan memang benar V yang dia gunakan untuk The Visionary memungkinkan dia untuk mengubah imajinasi menjadi kenyataan. Memungkinkan dia untuk menciptakan dan memanipulasi apapun yang dapat dia bayangkan. Kekuatannya meluas hingga mengubah struktur realita itu sendiri, memungkinkannya untuk mewujudkan objek, memanipulasi lingkungan, dan menyulap senjata ampuh sesuka hatinya. Ia dapat mengkloning dirinya sendiri, bahkan menciptakan kehidupan yang berakal. Ia cukup kuat untuk mengimbangi Kenpachi Zaraki yang mengerikan, dan itu sendiri merupakan prestasi yang sangat hebat. Selanjutnya adalah Pernida Pancras. Debutnya di episode 380, Pernida diberi gelar The Compulsory, tetapi sebenarnya ia adalah tangan kiri Soul King. Sebelum bergabung dengan jajaran Quincy, ia sudah memiliki kemampuan khusus, menjadikannya salah satu dari dua jenisnya. Ia juga termasuk dalam pasukan khusus dalam Steniter yang dikenal sebagai Sustafel, yang bertugas sebagai salah satu perwira Yuhafah yang paling kuat. Kemampuan utama Pernida memungkinkan memanipulasi materi, baik organik maupun anorganik, dengan cara mengarahkan sarafnya ke sasaran. Dengan menggunakan kemampuan ini, ia memaksa Kenpachi Zaraki untuk melepaskan lengannya dan membuat Kapten Divisi 12 Mayuri Kurosushi terpojok. Jika bukan karena kemampuan Mayuri yang tidak menentu, Pernida akan menjadi lawan yang lebih merepotkan. Berikutnya yaitu Askin Naklevar. Debutnya di episode 369. Gelar khusus Askin adalah The Dead Dealing. Gelar ini memungkinkan untuk memanipulasi dosis mematikan dari zat atau serangan apapun selama ia telah terpapar setidaknya satu kali. Kemampuan ini dapat digunakan dengan berbagai cara. Dalam satu kasus memberikan faktor penyembuhan yang mengesankan, dan di kasus lain memberikan kekebalan terhadap serangan yang kuat. Dia berhasil melumpuhkan sebagian tokoh kuat seperti Ichigo dan Yoruichi. Menggunakan jurus mematikannya di kedua kesempatan, akhirnya dibutuhkan kekuatan gabungan dari Yoruichi, Urahara, dan Grimmjow untuk akhirnya mengalahkannya. Yang keempat adalah Lille Baru. Debutnya di anime episode 380 dengan kekuatan senjata roh diagram. Meskipun mata kirinya selalu tertutup, Lille Baru adalah penembak jitu yang hebat. Ia diberi gelar The X-Axis dan ia memiliki kekuatan untuk mengenai apapun dalam garis pandang senapannya dengan akurat yang tidak pernah gagal. Kekuatan ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa ia tidak memerlukan amunisi yang nyata dan secara alami tidak dapat dihalangi oleh pertahanan apapun. Dia adalah pemimpin Sustafel dan memiliki kekuatan yang diharapkan dari seseorang dengan pangkatnya. Selama pertarungannya melawan Kapten Komandan
baru Shunsui Kyoraku, dia dengan ahli menggabungkan kekuatannya yang berbeda dan melukai komandan Gotei 13 secara signifikan. Yang ketiga adalah Uryu Ishida. Debutnya anime di episode 7. Uryu Ishida adalah Quincy yang paling dikenal oleh penggemar Bleach. Ia mengalami banyak perubahan sepanjang seri, tetapi perubahan yang paling signifikan bisa dibilang terjadi setelah ia bergabung dengan jajaran Steniter, menjadi salah satu bawahan Yuhafa dan anggota Sustafel. Uryu diberi gelar antitesis. Uryu awalnya adalah salah satu rekan terkuat Ichigo yang mampu memanifestasi senjata roh dan bertarung bersamanya dalam pertempuran yang sulit. Namun setelah menerima kekuatan barunya, ia menjadi lebih mampu lagi. Gelarnya memberinya kemampuan untuk menukar kondisi saat ini dari dua target yang dipilih. Kekuatan yang memungkinkannya untuk mengalahkan Grandmaster Jugram meskipun hanya sesaat. Urutan kedua yaitu Gerard Valkyrie. Debutnya di anime di episode 380 bersama dengan Pernida. Gerard juga merupakan makhluk dengan kekuatan yang mendahului keterlibatannya dengan Quincy. Ia adalah jantung dari Soul King dan menyandang gelar The Miracle. Kemampuan ini memungkinkannya untuk mengatasi situasi tanpa harapan, memberikannya kekuatan untuk mewujudkan keajaiban yang biasanya berfungsi untuk meningkatkan kondisi fisiknya. Dia bertarung melawan beberapa kapten terkuat di seri ini dalam waktu yang lama, mengandalkan kemampuan ajaibnya yang membuatnya tumbuh lebih besar. Dan bawahan Quincy nomor 1 bawahan Yuhafa yaitu Yugram. Debut animenya di episode 368. Yugram adalah orang kedua yang memegang komando Quincy setelah Yuhafa, bertindak sebagai penasehatnya dan biasa disebut sebagai Steniter Grandmaster. Ia dianugerahi gelar dan kemampuan The Balance yang memiliki kekuatan untuk memindahkan kemalangan antar individu dalam area tertentu. Selain itu, ia memperoleh sebagian kecil kekuatan Yuhafa saat Raja Quincy tertidur, membuatnya menjadi lawan yang jauh lebih tangguh selama periode ini. Senjata rohnya berfungsi untuk menambah kekuatan utamanya, menyerap kemalangan yang ditujukan pada Yugram sehingga ia dapat mentransfernya ke orang lain. Oke guys, itu tadi adalah daftar 10 list bawahan Yuhafa yang ditugaskan menjadi pengawalnya untuk menghadapi para Shinigami yang ada di Soul Society. Jika kalian suka dengan pembahasan saya kali ini, silahkan untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Dan saya sudah drop link sawernya di deskripsi. Jika ingin berdonasi, silahkan, linknya ada di deskripsi. Saya dari Artby pamit undur diri. Sampai ketemu di ulasan film maupun anime selanjutnya.